para romo, suster, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk tabisan imam ketiga diakon. Secara khusus memang kita bersyukur seperti sudah ditulis dalam undangan-undangan, karena dua di antara mereka adalah lulusan pertama dari Seminari Menengah Maria John Bun milik Keuskupan di Pangkal Pinang. Ditambah satu supaya menjadi angka yang sempurna, 3. Kalau tidak salah hitung, ini harus tanya Romo Poldo, dengan tambah 3 ini memang lalu jumlah imam diosesan kita menjadi 65. Memang belum sampai 70. Tapi ada harapan besar tahun depan bisa ada 7 atau 8 yang akan ditabiskan lagi menjadi imam, akan melewati angka 70 itu. Dan kalau tidak ada aral melintang, tahun berikutnya lagi 8 yang siap atau 9 yang akan ditabiskan sebagai imam diosesan Keuskupan Pangkal Pinang. Berikutnya tidak usah saya ceritakan ya, mungkin lebih sedikit ya. Dengan jumlah itu dan kemudian kurang lebih ada 21 imam dari tarekat-tarekat. Tadi malam saya tanya AI, Artificial Intelligence. Kalau jumlah seperti itu jumlah yang cukup ideal tidak untuk Keuskupan Pangkal Pinang? Saya nggak tahu dia datanya dari mana. Jawabannya begini: saat ini dengan kisaran itu Keuskupan Pangkal Pinang berada dalam kisaran ideal secara umum. Namun karena tantangan geografis yang sulit, lebih banyak imam misioner masih dibutuhkan untuk melayani umat di pulau-pulau kecil, mengganti imam-imam pensiun dan yang sakit, dan juga memberi ruang bagi imam-imam untuk mengadakan retret, studi, ataupun tahun sabatikal dan lain sebagainya. Jadi sudah cukup tapi juga masih kurang. Saya tanya lagi AI. Ini saya belajar dari Monsignor Cornelis. Apakah imam-imam Keuskupan Pangkal Pinang, atau apa keutamaan-keutamaan yang dimiliki imam Keuskupan Pangkal Pinang? Jawabannya begini: para imam memiliki keunggulan khas seorang gembala misioner. Luar biasa kita ya, menurut AI. Kuat akan pengabdian, sederhana, hidup dekat dengan umat, setia pada Kristus dalam sunyi dan kesepian. Banyak kesepian juga. Keutamaan ini tidak selalu spektakuler, tetapi mendalam dan nyata, kata AI. Pertanyaan berikut: apa kelemahan-kelemahan imam Keuskupan Pangkal Pinang? AI ini rupanya sedikit punya hati juga ya. Waktu ditanya tentang kekurangan dia agak sensitif juga. Jawabannya begini. Pertanyaan ini dan agak diplomatis. Pertanyaan ini sangat penting dan reflektif. Mengenali kelemahan umum para imam Keuskupan Pangkal Pinang bukan untuk menghakimi, luar biasa dia ya, tetapi untuk memahami tantangan yang nyata. Kelemahan utama imam Pangkal Pinang bukan soal moralitas atau niat, melainkan beban struktural dan kesenjangan pembinaan. Mereka umumnya sangat setia dan bersemangat, ditanya kekurangan pun masih, tetapi terhambat oleh keterbatasan sumber daya, lokasi yang berat, dan kurang dukungan komunitas imam sesamanya. Nah, yang terakhir ini bahaya ya. Sekian AI. Saya tanya tentang 3 orang ini, beruntunglah mereka, datanya belum masuk rupanya mereka ya.
Karena saya tanya, jawabannya begini, satu saja ya. Saat ini informasi tentang Romanus Anardo Doi sangat terbatas. Hanya beberapa liputan tentang misa perpisahan atau khotbah pertamanya sebagai diakon. Oleh karena tidak tersedia data, maka saya tidak berani memberi informasi lebih jauh tentang kualitas calon ini. Nah, begitu katanya. Ya, tidak semua kata AI harus kita percaya ya. Karena setelah itu saya masih tanya lagi satu untuk coba merancang khotbah. Apa kata Paus Leo ke-14 tentang imam? Dia menjawab, maaf, sampai saat ini Paus Leo baru sampai 13 katanya ya. Lalu saya jawab lagi, informasi terbaru Paus kita sekarang sudah Paus Leo ke-14. Oh ya, mohon maaf, kalau demikian berikut ini data-data yang dikatakan Paus Leo ke-14 tentang imam. Wah, dia mengoreksi juga rupanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berikut ini bukan AI, tapi saya buka-buka dan coba menemukan dari sejumlah sambutan dan khotbah dari Paus Leo ke-14 tentang para imam, harapan-harapannya yang kiranya cocok juga dengan bacaan-bacaan hari ini. Catatan pertama menurut kata Paus Leo ke-14 yang melekat di hati saya ialah soal kesatuan dan komunio. Identitas seorang imam bersumber dari persatuan dengan Kristus, dengan umat, dan dengan rekan imam. Saya mengingatkan, saya ini Paus ya, bahwa isolasi spiritual dapat melemahkan kehidupan pelayanan dan kerohanian. Memang kesatuan, komunio, persatuan ini menjadi warna khusus dari Paus Leo ke-14 sesuai dengan motonya juga ya, in illo uno unum, moto Bapak Paus, dalam Kristus yang satu kita menjadi satu. Tapi khususnya beliau juga mengatakan hal ini oleh karena dewasa ini komunio, persaudaraan, relasi satu sama lain terancam oleh iklim sosial dan budaya yang memecah belah, yang menggoda orang untuk masuk dalam isolasi dan ketertutupan diri, serta diwarnai dengan banyak konflik dan pertentangan. Tetapi secara internal juga Paus Leo ke-14 mengatakan komunio para imam bisa terancam oleh kehidupan menggereja, relasi personal, juga perasaan yang lelah karena pernah dikecewakan, karena merasa kurang dimengerti, karena merasa kurang didengarkan. Kita perlu komunio, saling mendengarkan dan saling memperhatikan satu sama lain. Bacaan pertama mengingatkan akan dimensi ini. Tadi kita mendengar keluhan tentang Musa yang sangat keras diungkapkan ya. Aku seorang diri, kata Musa, tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Kalau demikian sebaiknya engkau membunuh aku saja, kata Musa. Berat beban dia memimpin umat Israel. Lalu disarankan tadi dalam kitab suci, kalau demikian kumpulkanlah 70 orang. Maka kemudian dikatakan setelah dikumpulkan, sebagian dari roh yang ada padamu akan kuambil dan kutaruh atas mereka, maka bersama-sama engkau mereka akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Komunio, persatuan sesama imam dengan umat dan Kristus sangat penting untuk menghayati hidup imamat kita. Pesan kedua dari Paus Leo ke-14, dari lubuk hati yang dalam saya minta agar kalian menjadi imam-imam yang kredibel. Tidak mungkin dan tidak dituntut kita menjadi sempurna,
tapi kita harus menjadi imam-imam yang kredibel. Kita sadar bahwa kita memiliki banyak keterbatasan. Tuhan juga mengenali kita secara mendalam, juga kelemahan-kelemahan kita. Kepada kalian diberi anugerah rahmat untuk memelihara harta berharga, panggilan untuk melayani. Kita tidak diminta untuk menjadi sempurna, tapi dapat dipercaya kredibel. Apa maksudnya ini, kredibel ini? Mungkin ada yang mengartikan bahwa kita harus menjadi contoh. Bagus ya, tapi tidak selalu juga kita bisa menjadi contoh ya. Kita punya keterbatasan-keterbatasan. Ada yang mengartikan kredibel agar sesuailah apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Betul juga, tapi juga tidak mudah. Tetapi kalau menurut inspirasi Injil hari ini, paling tidak kredibel dapat diartikan sebagai demikian, bahwa kendati kita bukan orang-orang yang sempurna juga sebagai imam, kredibel dalam arti bahwa paling tidak orang yakin, umat yakin, siapapun dapat melihat bahwa kita mempunyai niat yang teguh untuk membawa kebaikan dan tidak memanfaatkan kedudukan-kedudukan yang dimiliki untuk mencari keuntungan sendiri. Kredibel bisa diartikan seperti itu. Kita yang juga punya kelemahan, kelebihan, kredibel paling tidak kita berusaha supaya orang dapat melihat bahwa kita memang berniat untuk membawa gereja menuju kebaikan. Dalam ungkapan Injil hari ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kredibel sesuai dengan Injil hari ini berarti kita bukan upahan, tapi gembala yang baik, yang memang dalam segala kelemahan kita memastikan bahwa kita mengupayakan yang baik. Catatan yang terakhir yang hendak saya berikan adalah, marilah para imam kita melihat dan menghadapi tantangan zaman ini dengan perspektif kacamata kenabian. Kita menyaksikan sedih, prihatin akan berbagai macam bentuk penderitaan yang dialami banyak orang. Kekerasan, perang, kematian, percekcokan, perdagangan orang, dan berbagai macam kesulitan dalam hidup yang seperti melampaui batas-batas kekuatan kita. Kita dipanggil untuk merangkul tantangan-tantangan itu, menafsirkannya secara injili, dan menjadikannya kesempatan untuk memberi kesaksian. Jangan kita lari dari kesulitan-kesulitan itu dan memalingkan muka. Jadilah imam yang berbela rasa, yang peka pada penderitaan, kompleksitas masalah yang dihadapi oleh umat. Seperti diingatkan dalam bacaan kedua hari ini, setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia supaya ia mempersembahkan persembahan kurban karena dosa, ia juga harus mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat tapi juga bagi dirinya sendiri. Menafsirkan, menghadapi tantangan-tantangan zaman sesuai dengan perspektif kenabian. Jangan pernah lupa akan penderitaan, kompleksitas persoalan yang dihadapi umat, dan kita harus selalu peka dalam menanggapinya. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu para uskup se-Indonesia berkunjung untuk menghadap paus dan melaporkan keadaan keuskupan, dalam salah satu acara kami mengunjungi sebuah kelompok Sang Egidio, sebuah kelompok yang banyak aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ketika kami acara di sana, kemudian jam 6 sore
merupakan kebiasaan di sana. Setiap jam 6 sore rupanya di rumah mereka itu selalu dibunyikan bel, lonceng. Kalau kita jam 6 lonceng lalu doa malaikat Tuhan. Mereka setiap kali jam 6 sore ada lonceng, lalu semua harus hening. Menghentikan semua kegiatan, hening 15-20 menit untuk mengingat dan mendoakan siapa saja yang kita kenal yang ada dalam kesulitan. Upaya supaya kita menjadi gembala umat yang peka pada penderitaan dan tidak mudah menghakimi umat. Sebuah latihan yang baik. Tiap jam 6 sore hening, mengingat siapa saja yang kita kenal yang sedang mengalami kesulitan, menderita, dan kita doakan. Mungkin dengan demikian kita bisa menanggapi secara positif ajakan Paus Leo kepada kita semua. Dalam penutupan homili dan khotbahnya untuk para imam, dia mengatakan, marilah kita mempercayakan hidup imamat kita kepada Tuhan. Marilah kita meminta kepadanya agar dapat bertumbuh dalam kesatuan komunio, menjadi imam-imam yang kredibel, dapat dipercaya dan sanggup melayani, menanggapi tantangan-tantangan zaman dengan kacamata kenabian. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam